أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nahmaduhu haqqa syukrihi, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak-banyak bersyukur. Hari ini ternyata Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus bersyukur? Karena artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk melakukan segala amal-amal kebaikan. Yang amal kebaikan itu semuanya nanti akan menjadi perantara, menjadi wasilah agar kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul menyampaikan, janganlah kalian keluar dari bulan suci Ramadan sedangkan tidak diampuni dosa-dosanya. Maka pada kesempatan yang mulia kali ini kita patut bersyukur juga bahwa DKM Masjid Al-Kautsar melakukan strukturalisasi tentang bagaimana penyampaian tema-tema. Ini bagian agar supaya kajian-kajian, pencerahan-pencerahan yang disampaikan tidak itu-itu saja, tidak melulu itu-itu saja. Maka DKM Masjid Al-Kautsar sudah menyusun dari hari pertama sampai hari kelima apa, 6 ke 10 apa, per 5 hari sudah disusun. Tujuannya agar supaya kita setiap hari mendapatkan pencerahan. Dan pada rukun yang pertama, di minggu pertama, khususnya dari pertama sampai hari kelima, rukunnya tentang keimanan dan ketakwaan. Dan pada munasabah kali ini yang diminta untuk kita sama-sama refleksikan, sama-sama kita nasihatkan, dan sama-sama kita sampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kita merujuk di dalam Al-Quran, terutama Al-Baqarah 183, ayat ini yang selalu akan menjadi andalan, ayat ini yang akan selalu disampaikan di setiap momen Ramadan. Maka kita mengambil di ujung ayatnya, la'allakum tattaqun. Tetapi tattaqunnya sini supaya kalian bertakwa, itu kita ambil kandungan dari dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Jadi kita mengetahui bahwa surat setelah Al-Fatihah itu yang kedua adalah Al-Baqarah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah, terutama di ayat yang ketiga dan keempat, Allah memberikan rincian tentang siapa saja orang-orang yang bertakwa. Maka pada kesempatan dan munasabah kali ini, marilah sama-sama kita mengurai satu persatu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa atau tanda-tanda orang yang bertakwa yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Dan kita yakin bahwa kita semuanya hafal Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ini ada dua ayat. Jadi ayat 3 dan 4 ini tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka itu yang pertama. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Maka esensi kita sebagai manusia dan sebagai orang yang beriman dan sebagai manusia juga yang berislam kepada Rasul, kepada ajaran Allah dan juga Nabi Muhammad SAW, esensinya kita adalah kita mempercayai sesuatu yang gaib. Semua apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, ukurannya adalah kita melakukan dan meyakini segala sesuatu yang gaib.
Jadi esensinya, substansinya, bahkan mungkin disebutkan intinya. Ya. Intinya tauhid kita itu adalah mempercayai sesuatu yang gaib. Kalau kita tidak mempercayai yang gaib, maka itu akan menjadi pertaruhan keimanan kita. Itu yang akan menjadi pertanyaan di dalam diri kita. Lantas apa saja yang gaib? Yang jelas yang gaib adalah yang ada di dalam rukun iman kita. Al-iman billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Itulah yang dimaksudkan dengan inti dari mempercayai dan meyakini sesuatu yang gaib. Banyak hal lain yang gaib. Maka di antara peristiwa yang dahsyat yang biasanya kita peringati di bulan Rajab, itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu, kalau kita menakarnya, kalau kita mempercayainya atas dasar manusia dan pikiran manusia, secara logika manusia, maka itu tidak akan pernah sampai. Alam pikir dan jangkaan berpikir kita tidak akan pernah sampai. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa keimanan. Ujian keimanan bagi umat muslim ketika itu, ketika Rasulullah diperjalankan oleh Allah minan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, di 3 titik yang ditempuh oleh Rasul, kemudian kembali lagi. Ketika kembali Rasul menyampaikan kepada para sahabat dan umatnya ketika itu, inilah yang disebut sebagai ujian keimanan. Kalau kita menakarnya dengan keyakinan dan alam pikir manusia, maka itu tidak akan pernah sampai. Itulah sesuatu yang harus ditakar, itulah sesuatu yang harus diyakini, itulah sesuatu yang harus dipercayai dengan keimanan. Maka inti daripada kita beriman itu adalah yu'minuna bil ghaib. Jadi yang pertama itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mempercayai sesuatu yang gaib. Yang tadi kita sampaikan di dalam rukun Islam kita. Ini baru berbicara tentang Allah. Allah memiliki sifat wajib dan mustahil. Belum lagi kalau kita berbicara bagaimana Allah memiliki penciptaan yang maha dahsyat. Coba Bapak Ibu pernah berpikir atau tidak? Dari semua ratusan juta, bahkan semua makhluk hidup, terutama manusia di atas muka bumi ini, satu pun tidak ada yang sama sidik jarinya. Bisa membayangkan bagaimana dan berapa ratus cetakan Allah. Bahkan yang pernah satu rahim adiknya, kakaknya itu tidak ada yang sama. Belum lagi kalau kita berbicara tentang flora dan fauna. Belum lagi kalau kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan. Belum lagi kalau kita berbicara tentang hewan. Siapa yang mengatur semuanya? Yang jelas dan yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar kehendak, kuasa dan kemahadahsyatan yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatur semuanya. Allah yang sudah menciptakan semuanya, warna-warni kehidupan kita di atas muka bumi ini. Inilah yang harus kita percaya, dan ini adalah inti dari kita beriman kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yu'minuna bil ghaib itu adalah yang tersimpul di dalam rukun iman. Al-imanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yaumil akhir wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada malaikat. Tidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya kita harus meyakini dan mengimani dan menghafal 10 malaikat, mulai dari Jibril, Mikail, Israfil dan seterusnya. Itu literasi dasar kita sebagai orang yang beriman dan berislam, hafal dan tahu nama-namanya. Dan bahkan mungkin sampai tahu periwayatan secara spesifik, bagaimana malaikat Jibril, bagaimana malaikat Israfil, bagaimana malaikat Mikail, apa tugasnya dan seterusnya. Jadi itu literasi dasar kita sebagai orang yang berislam dan beriman kepada Allah. Belum lagi kalau kita berbicara tentang usul.
Rusul itu maksudnya jamak, bentuk pluralnya daripada kata rasulun, maka jamaknya ada rusulun. Setidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya kita harus hafal tahu tentang 25 nabi dan rasul. Siapa nabi yang digelari oleh Allah sebagai kalimullah? Nabi Musa. Siapa nabi yang disebut dan digelari oleh Allah sebagai Khalilullah? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa nabi yang ditutup? Nabi penutup segala nabi dan rasul, al-anbiya wal mursalin, khatamun wa imamun al-anbiya wal mursalin. Yang jelas adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah literasi, inilah pengetahuan yang harus kita miliki tentang bagaimana inti kita beriman kepada Allah, inti kita beriman kepada yang gaib. Maka yang gaib tadi meliputi dan tersimpul di dalam rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah. Allah menurunkan kitab kepada nabi-nabi terdahulu, ini wajib juga kita imani. Beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil. Dan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah syafaatnya. Al-Quran adalah penutup hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan memberikan penjelasan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan yang menjadi pembeda. Maka ini yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beriman yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Tidak hanya cukup mendirikan salat, tetapi kita harus mengetahui makna apa yang ada di dalam ucapan salat. Maka salat itu disebutkan, makna salat itu Bapak Ibu, as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu adalah doa. As-salatu hiya ad-du'a. Apa yang kita ucapkan dan apa yang kita sampaikan di dalam salat kita itu adalah doa semuanya. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Itu semuanya adalah doa. Rabbi firli warhamni wajibuni wahdini. Itu adalah doa. Maka sekurang-kurangnya ya, kita melaksanakan kewajiban sholat itu ya, yang komplit itu totalnya 17 rakaat. Jadi ketika kita ditanya misalnya bahasa Arab itu disebutkan sebagai lughatu ahlul jannah, sebagai bahasanya penduduk surga. Ketika ditanya bagaimana kita nanti ketika di akhirat atau ketika nanti kita di surga, ya, sedangkan kita tidak bisa berucap dan tidak bisa berbahasa Arab, setidak-tidaknya dan sekurang-kurangnya kita sholat itu ucapan semuanya, doa-doa yang disampaikan adalah berbahasa Arab. Tidak boleh kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang inilah menjadi pemesan. Dan kita yakin bahwa sholat ini adalah inti dari segalanya. Maka sholat itu adalah amalan khusus yang tidak ada toleransi sedikit pun di dalam ajaran Islam. Berbeda dengan puasa, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Sholat bagaimanapun situasi dan kondisinya wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Tetapi Allah memberikan keringanan yang disebut sebagai rukhsah. Dengan apa keringanan itu didapatkan? Kalau kita sedang di dalam perjalanan, Allah memberikan keringanan kepada kita untuk menjamak dan mengqashar. Tetapi kita wajib tetap melaksanakan sholat. Berbeda dengan puasa. Kalau kita sedang dalam perjalanan, maka itu di antara keringanan yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sedang di dalam perjalanan, maka kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, tapi kita wajib mengqadha. Bagaimana kalau kita mampu di dalam perjalanan sedang berpuasa? Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lah. Barang siapa yang mampu melaksanakannya, maka itu lebih baik. Maka banyak sekali hadis-hadis yang memberikan
penjelasan dan pembuatan tentang sholat itu adalah inti di dalam syariat, di dalam ibadah-ibadah yang ada di dalam ajaran agama kita. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan agama, maka dia sudah mendirikan agamanya. Barang siapa yang tidak atau meninggalkan sholatnya, maka dia sudah menghancurkan agama. Bahkan sholat adalah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW pasca setelah Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Setelah itu Rasulullah membawa syariat sholat. Jadi sholat ini adalah inti di dalam ajaran syariat agama kita. Bagaimanapun situasi dan kondisinya tetap sholat. Maka ada beberapa tahapan. Di saking Allah memberikan kemudahan kepada kita agar kita tetap bisa melaksanakan sholat. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat sempurna berdiri, bagaimana keringanannya? Tahapan yang kedua, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat berdiri dengan berdiri, maka kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan dengan duduk yang kedua. Kalau kita tidak bisa dengan duduk karena kondisi sakit, kita dibolehkan untuk melaksanakannya dengan berbaring, bukan tidur. Kalau tidak bisa berbaring, yang keempat dengan isyarat mata. Kalau tidak bisa empat-empatnya, maka yang kelima ujung-ujungnya akhirnya itu nanti disolat. Bahkan di dalam kendaraan sekalipun, Allah tidak, ajaran syariat agama tidak memaksakan diri kita harus sholat berdiri. Ketika di dalam kendaraan kita diberikan keringanan, cukup duduk di tempat kita duduk, kemudian laksanakan sholat niat lillahi ta'ala. Nah, jadi ini mengisyaratkan tentang bagaimana sholat itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dan sholatlah yang menjadi pembeda antara muslim dan juga kafir. Jadi barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia dianggap dia tidak meyakini dan tidak melaksanakan syariat agama Islam dengan sepenuh-penuhnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini hubungannya adalah hubungan sosial. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ini hubungan dan interaksi sosial kita. Berarti ini tanda bahwa Islam itu ajarannya tidak melulu tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi bagaimana hubungan kita juga dengan manusia. Horizontal dan vertikal semuanya harus sama. Hablum minallah dan hablum minannas. Maka dari berpuasa inilah ada dua dimensi yang kita lakukan. Pertama, dimensi kewajiban kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang kedua ialah dimensi bagaimana kita diberikan ujian, bagaimana kita diberi kepekaan agar kita memiliki kepedulian kepada orang lain. Maka ketika bulan suci Ramadan banyak yang meningkat Bapak Ibu. Spiritualnya meningkat, sosialnya meningkat, kepedulian dan kepekaannya meningkat. Yang lain-lain sebenarnya banyak yang meningkat. Buktinya di setiap masjid-masjid akan ramai, akan banyak orang datang berduyun-duyun. Bahkan nanti di 10 terakhir di bulan Ramadan nanti ada iktikaf, masjid menyediakan tempat, menyediakan sahur, menyediakan berbuka. Ini adalah konteksnya sosial. Wa mimma razaqnahum kalau ada rezeki yang berlebih yang Allah berikan kepada kita, wa mimma razaqnahum diinfakkan. Apa bentuk infak itu? Banyak. Infak dengan harta, infak dengan waktu, infak dengan tenaga. Maka Rasul itu berdakwah sesuai dengan segmen yang beliau hadapi. Ketika Rasul berhadapan dengan orang yang kaya, Rasul akan menyampaikan keutamaan bersedekah dengan materi. Ketika Rasul berhadapan dengan segmen masyarakat yang ekonominya rendah, maka Rasul akan menyampaikan keutamaan tentang ketaatan kepada Allah. Ketika segmen Rasul berhadapan dengan orang-orang yang tidak memiliki harta, maka Rasul menyampaikan bagaimana mereka dengan tenaga yang mereka miliki, mereka harus menyumbangkan, mereka harus memberikan, mereka harus meninggikan kalimat-kalimat Allah dengan tenaga dan pikiran.
Jadi sumbangan-sumbangan pikiran kita itu sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu dengan materi-materi yang diberikan, kalau kita mampu dengan tenaga kita berikan, kalau kita mampu dengan ilmu kita berikan, kalau kita memiliki kemampuan dengan waktu-waktu yang kita berikan. Jadi tidak ada alasan di dalam diri kita untuk mengelak. Bagaimana diri kita menolak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau ada rezeki itu diinfakkan. Maka makna rezeki itu Bapak Ibu luas maknanya. Tidak melulu yang berkaitan dengan materi dan finansial. Waktu itu rezeki. Bertemu dengan orang baik itu rezeki. Dipertemukan oleh Allah dengan circle dan komunitas dan kelompok masyarakat yang baik itu adalah rezeki. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Maknanya ini ialah mempercayai kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu. Tetapi karena Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad membawa risalah Islam, dan Islam itu Nabi Muhammad membawa risalah Islam dengan membawa kitab suci. Kitab suci itu adalah Al-Quran. Dan ini yang kita yakini sebagai muslim, Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Tapi kita harus memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, kita wajib mempercayai kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi kita. Dan kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Kita harus meyakini bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini, mulai kita dicatat pertama amal kebaikan dan keburukan kita. Kapan kita mulai dicatat amal kebaikan dan keburukan kita, Bapak Ibu? Dimulai ketika kita sudah balik. Ketika itulah awal di mana kita dicatat amal kebaikan dan keburukan kita sampai kita mati. Semua apa yang nanti dicatat dan kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu yang disebut wabil akhirati hum yuqinun. Inilah kepercayaan kita bahwa kehidupan di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Apa yang melekat di dalam identitas dan atribut kehidupan kita itu sifatnya sementara. Jabatan, baju, fisik kita ini hanya balutan kulit saja. Ketika nanti kita dimasukkan oleh Allah, ketika kita mati dan dimasukkan ke dalam tanah, nanti akan berubah. Jadi semua atribut, semua logo, semua identitas yang melekat di dalam diri kita itu hanya sebagai yang mengindahkan penciptaan Allah kepada kita semua. Dan itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang itu disebut sebagai yaumul hisab. Hari di mana kita nanti akan dihitung seluruh amalan kebaikan kita. Maka di antara pengingat tentang penghitungan amal itu, dalam Quran surat Yasin Allah menjelaskan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kita tidak bisa mengelak dengan mulut, karena yang nanti berbicara di hari kiamat kelak al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut akan dikunci, wa tashhadu wa tukallimuna aydihim, dan akan yang bicara adalah tangannya, dan yang akan bersaksi adalah kaki-kakinya. Bima kanu yaksibun, dari apa yang telah mereka lakukan di atas muka bumi. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembuka tausiah atau kajian tarawih kita pada munasabah kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri saya, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, dan semoga mudah-mudahan ini memberikan bekas dan memberikan penyemangat untuk supaya kita terus meningkatkan etos-etos dan spirit untuk melakukan amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menyempurnakan sampai akhir Ramadan dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nasrullah wa tawfiq wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.